Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Bung Tomo. Bung Tomo adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan urgensinya yang membakar semangat para perjuangan di peristiwa Surabaya. Di pertempuran peristiwa Surabaya pada tanggal 10 November 1945 tercetuslah semboyan merdeka atau mati. Bung Tomo memiliki nama asli yaitu Sutomo, adalah pria kelahiran 3 Oktober 1920 asal kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya yang bernama Kertawan Tijo Wijojo dengan ibu yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Menjalani hidup yang terbatas pada usia 12 tahun, Sutomo meninggalkan pendidikannya di Mulo dan bekerja membantu ekonomi keluarga. Walau begitu, ia menyelesaikan pendidikannya HBS melalui korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Kemudian pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Rekam jejak Sutomo dalam bekerja berkaitan dengan pemerintah Hindia Belanda. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kemudian Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan juga menjadi anggota Sukerakat Islam sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan sosial. Pada tahun 1944 terpilihlah menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Saat itu nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada Gerakan Rakyat sebagai orang biasa. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo sempat ikut dalam penggunaan gedung Mesilu Dobukosu yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang bulan Oktober dan November 1945. Ia berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Hal ini juga dipicu oleh keadaan yang menanaskan setelah penyelenggaraan di Hotel Yomanto pada tanggal 27 Oktober 1945. Tewasnya Malaiba, rakyat Surabaya di ultimatum untuk menyerahkan senjata kepada pihak-pihak Inggris selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun, Bung Tomo dengan seru-seruannya memakar semangat rakyat di dalam siaran radio yang penuh dengan emosi pada tanggal 10 November 1945. Meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Sosok Bung Tomo sontak menjadi pemimpin yang menggerakkan dan mengembangkan semangat rakyat Surabaya. Sebuah kutipan dari Orilasani yang mengorbankan semangat adalah lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita merdeka atau mati. Siaran yang disebarkan luas dan berbantuan bagi rakyat Surabaya berdasarkan dan berbagai pencurian baik dalam bentuk tenaga maupun logistik. Peperangan yang berlangsung selama 3 minggu itu akhirnya dimenangkan oleh tentara Inggris. Namun jasa Bung Tomo mengorbankan semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo
sempat bergabung di bidang politik, pemerintahan dan menjadi materi di kabinet Burhanuddin Dwi Kora I dan Dwi Kora II. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat beliau menunaikan ibadah haji. Jenazah kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Nganggel, Surabaya.